Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dr. Gusrin di channel saya tentunya, Dr. Gusrin. Kali ini masih ada rangkaiannya dari konten-konten sebelumnya, masih tentang saluran pernapasan. Yang kali ini saya ingin menyinggung tentang hidung ya, lebih spesifiknya tentang irigasi hidung. Irigasi hidung ini mulai diperkenalkan, mulai dikenal luas itu sejak pandemi COVID ya. Tapi ada nggak yang sudah pernah melakukan di sini? Ada nggak yang tahu apa itu sebenarnya fungsi irigasi hidung atau irigasi nasal dalam kepentingan kesehatan hidung? Atau kira-kira kita perlu nggak sih melakukan irigasi hidung pada keadaan apa saja? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Nanti pun saya akan coba praktekkan juga ya. Jadi irigasi hidung ini sebenarnya adalah suatu prosedur medis ya yang bertujuan untuk mengatasi hidung yang tersumbat dan mengalami iritasi. Nah, ini bisa terjadi juga karena infeksi ya, infeksi virus, infeksi bakteri dan sebagainya, akhirnya menyebabkan hidung ini tersumbat dan atau bisa juga karena iritasi karena alergen seperti itu. Prosedur ini dalam istilah medis disebut dengan sinus flush atau pencucian sinus ya. Irigasi hidung ini tergolong aman ya, pemirsa sekalian, dan mudah juga dilakukan. Hanya tinggal menggunakan larutan salin atau larutan fisiologis. Kita bisa disebutnya saluran infus NaCl 0,9%. Kemudian juga kita butuh spet untuk suntik, tapi jangan pakai jarum ya. Nah, itu untuk anak-anak mungkin 10 cc cukup, dewasa 20 cc ya. Hal ini cara kerjanya gimana sih? Sebenarnya tujuannya apa? Pada prosedur ini, rongga hidung dibersihkan dengan larutan salin, untuk mengurangi iritasi dan sumbatan, seperti yang sudah saya jelaskan pada definisi. Ini bisa dilakukan pada keadaan seperti sinusitis, kemudian alergi, flu, atau apapun itu yang menyebabkan hidung tersumbat dan butuh kita cuci ya, atau kita bersihkan. Kalau dalam Islam, kita kan dalam agama Islam ya, itu ada prosesi wudhu ya. Dalam wudhu itu ada namanya membasuh hidung. Nah, sebenarnya prinsipnya sama sih, kita menyedot air kemudian mengeluarkannya secara cepat. Nah, ini Masya Allah ya, ternyata Allah sudah memberikan penjelasan atau memberikan cara yang terbaik untuk hambanya untuk bagaimana caranya membersihkan dalam sehari itu bisa sampai minimal 5 kali ya, atau bisa juga lebih gitu. Dan kita juga bisa melakukan ini ternyata juga diadaptasi dalam prosedur medis yang disebut irigasi hidung atau irigasi nasal. Cara kerjanya tentu saja dengan mengambil air NaCl, air salin, kemudian disemprotkan ke hidung dan kemudian dikeluarkan dari hidung sebelahnya. Cairan ini, NaCl ya, cairan garam fisiologis ini juga bisa membantu melembabkan mukosa hidung ya. Jadi hidung punya lapisan mukosa dan itu akan sangat terbantu dengan prosedur pencucian ini. Cairan salin ini yang dimasukkan juga bisa membersihkan rongga hidung dari lendir, kotoran, ataupun alergen yang menempel di situ dan menyebabkan gangguan pada hidung kita. Gitu ya. Nah, kenapa sih irigasi hidung ini diperlukan? Nah, tadi sudah sedikit kita singgung, karena cara kerjanya memang membersihkan, maka fungsinya pasti membersihkan rongga hidung ya, membersihkan rongga hidung dari lendir, dari kotoran dan alergen. Kemudian bisa juga membersihkan lendir yang mengering ya pada rongga hidung, terus membantu kerja sel silia dalam hidung, yaitu serupa-sel rambut yang berfungsi membuang kotoran keluar rongga hidung. Bisa juga membersihkan zat iritan, mengurangi bengkak ya, kemudian mengurangi peradangan dan menjaga rongga hidung tetap lembab gitu. Terus sekarang pertanyaannya, seberapa sering sih dok kita bisa melakukan irigasi hidung ini? Apakah bisa sesering mungkin atau ada batasannya? Ya, ternyata pada keadaan
kita sakit ya, seperti flu, sinusitis, dan mungkin flu ini bisa penyebabnya banyak ya, mulai dari common cold, bisa dari flu karena virus influenza, bisa karena flu-like seperti COVID-19 dan sebagainya, yang intinya adalah hidung kita tersumbat gitu ya. Ini bisa dilakukan kan kita bilas dulu ya sekali, tapi kalau kita merasa enak kita bisa ulang-ulang terus hingga sampai 3 kali sehari. Tetapi kalau misalkan alergi ya, kita memang ada alergi, itu bisa dilakukan sesekali aja kalau butuh ya. Kalau memang sangat mengganggu silahkan, dan apabila memang irigasi nasal ini kita rasakan sangat membantu, maka ya lakukan sesekali saja. Pada penderita sinusitis itu bisa sampai 3 kali sehari ya. Itu pun kalau memang dirasa berkurang, dan dengan prosedur yang pencucian yang tepat itu insya Allah akan mengurangi gejala. Dan memang kalau berkurang pada pemberian pertama, nanti diulang siang hari dan malam hari membaik, oke lanjutkan keesokan harinya seperti itu. Tetapi apabila tidak ada gejala, kita tidak bisa melakukan irigasi nasal ini sebagai tindakan pencegahan. Walaupun kita ada alergi atau apa, kalau memang tidak ada gejala, jangan dilakukan. Karena namanya juga sesuatu prosedur yang invasif ya, kita melakukan sesuatu penyemprotan, apabila tidak sesuai indikasi malah akan menyebabkan iritasi gitu. Ketika memang diperlukan, ini justru bisa mengurangi iritasi, tetapi apabila tidak dibutuhkan justru malah bisa mengiritasi. Oke, jadi jangan lakukan ketika tidak dibutuhkan. Kemudian apa saja komplikasi irigasi hidung? Komplikasinya ini biasanya adalah karena prosedur yang kurang tepat. Misalnya penyemprotnya terlalu kencang dan tidak menahan nafas sehingga dia masuk ke sinus dan malah bisa menyebabkan sinusitis. Terutama apabila cairan salin yang digunakan tidak steril. Kadang kan kita diperkenankan sebenarnya membuat sendiri larutan garam, gula garam, NaCl dengan direbus dan kemudian membuat larutan serupa NaCl fisiologis. Tetapi apabila prosedurnya tidak tepat atau tidak bisa mensterilkan air itu, justru malah kita memasukkan kuman ke dalam hidung. Nah, ini bahaya karena namanya ada rongga di situ, salurannya bernyambung. Sinus kan ada di rongga kepala kita ya. Jadi ada akses masuk ke otak, ya bahaya, kita bisa malah kena infeksi pada selaput otak atau kita sebut dengan meningitis ya. Jadi memang tetap harus hati-hati, nggak bisa asal ini, apalagi pada anak ya. Pada anak harus kita pastikan, kita meyakinkan bahwa anak ini aman, anak ini bisa mengikuti perintah kita ya. Kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksakan gitu. Kita nggak bisa melakukan prosedur invasif ini pada seseorang yang tidak yakin ya untuk melakukannya, karena kita butuh kesadaran untuk menahan nafas. Walaupun prosedur ini airnya bisa keluar dari sisi hidung satunya, tapi tidak mengurangi kemungkinan untuk masuk ke rongga sinus gitu. Jadi tetap benar-benar hati-hati, walaupun aman ya, tapi ada beberapa efek samping yang mungkin saja terjadi, seperti rasa pedih pada hidung ya, namanya juga disemprotkan cairan NaCl ya, agak pedih, kemudian bisa langsung bersin, bisa telinga terasa penuh karena memang ada saluran penghubung antara hidung dengan telinga. Nah, nanti kita bahas ya di anatomi fisiologi telinga sederhana yang insya Allah setelah konten saluran pernapasan ini saya buat. Kemudian bisa juga terjadi mimisan atau epistaksis, tapi ini cukup jarang terjadi. Biasanya kalau memang terjadi perlukaan ya, atau terlalu keras atau terlalu kasar ya aplikasinya, bisa jadi ada perdarahan, tapi itu pun ringan sebenarnya. Oke, begitu. Sekarang saya akan mempraktekkan ya. Oke, sekarang kita praktek ya bagaimana cara irigasi nasal. Yang pertama kita siapkan adalah larutan salinnya, sodium klorid, kemudian spel tanpa jarum, kemudian tisu, dan tentunya alat tempat untuk membuang ingus.
atau membuang cairan yang sudah kita masukkan ke hidung. Oke. Ini saya adanya Sprite 10 cc. Caranya gini. Jadi kita pegang dengan salah satu tangan, kemudian kita bawa nih wadahnya, kita miring ke sisi yang pokoknya yang atas. Itu adalah yang kita irigasi. Nanti karena akan keluar dari sebelah yang bawah, sisi hidung bawah. Kemudian nanti mulut harus terbuka, tahan nafas, dan kita agak condong ya ke depan seperti ini. Posisinya begini. Nah, nanti baru kita masukkan. Kita coba ya. Bismillah. Seperti itu caranya. Jadi masukkan yang atas, kemudian dia akan mengalir ya ke bagian bawahnya. Kemudian ganti sisi sebelahnya. Sebelahnya ganti miringnya. Begitu. Lega sih habis diirigasi. Silahkan dicoba bagi yang ada indikasi misal flu kah, atau memang ada sinusitis, atau memang ada hidung tersumbat, monggo silahkan menggunakan alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi. Insya Allah bisa membantu melegakan hidung dan membersihkan debris atau kotoran, atau mungkin ada lendir yang ada di hidung. Oke ya, semoga cukup jelas dan silahkan mencoba. Bye bye.